Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku semua, selamat bergabung kembali di kelas bahasa Inggris. Ini adalah pertemuan ketiga kita. Mudah-mudahan kalian masih tetap semangat, dan sebelum kita memulai pelajaran baru kita, materi baru, marilah kita berdoa sesuai dengan ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Pray, begin. Finish. Okay, my student. Kali ini materinya adalah tentang pronouns. Nah, saya akan coba menjelaskan materinya menggunakan bahasa Indonesia sangat perlahan, karena ada beberapa pronoun yang akan saya ajarkan secara detail. Makanya saya perlu menggunakan bahasa Indonesia yang cukup perlahan-lahan agar kalian memahami pembelajaran kita hari ini. Anak-anakku semua, materi kali ini tentunya sudah kalian pelajari di SMP, dan di SMA kelas 10 ini sifatnya hanya pengulangan. Materi kita hari ini adalah tentang pronouns, atau dalam bahasa Inggris itu kita sebut, dalam bahasa Indonesia kita sebut kata ganti. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa diharapkan mampu berdoa sebelum memulai. Tadi sudah kita lakukan, menunjukkan sikap percaya diri, menunjukkan sifat jujur, menunjukkan sifat tanggung jawab, mengelompokkan benda berdasarkan tipe personal pronouns. Nah, nanti saya akan ajarkan ada beberapa tipe personal pronoun, menyebutkan berbagai tipe yang ada dalam personal pronoun atau pronoun, menjawab personal, menjawab pronoun yang tepat, gitu. Membuat kalimat menggunakan pronouns, mendemonstrasikan hasil pekerjaan. Nah, anak semua ada beberapa pronoun itu. Nah, hari ini tidak hanya personal pronoun, tapi saya akan coba ajarkan tentang integratif pronoun, possessive, refleksif. Nah, apa bedanya? Nah, nanti di akhir pembelajaran kita, kalian harus membuat kalimat dari berbagai macam pronoun. Nah, tapi sebelum itu mari kita mulai. Ya. What is pronoun? Apa sih pronoun? A pronoun is a word that takes the place of noun. Kalau dibuat simpelnya atau di bahasa Indonesianya, pronoun adalah kata ganti untuk menggantikan kata benda. Pronoun atau kata ganti adalah kata yang dapat menggantikan suatu kata atau benda atau frasa kata benda, supaya tidak ada pengulangan. Jadi anak-anak semua, kalian mesti ingat ketika ada pronoun. Apa sih pronoun? Pronoun adalah kata yang menggantikan kata benda. Nah, pronoun ini ada dua, ada penempatannya. Ada pronoun sebagai subjek, ada sebagai objek. Gitu loh. Kita coba lihat slide selanjutnya. Nah, there are several pronoun in English. Ada beberapa kata ganti dalam bahasa Inggris. First, yang pertama adalah reflexive pronouns. Adalah kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh subjek, gitu. Atau dengan kata lain, memberi penekanan pada unsur subjek atau objek. Nah, reflexive pronoun ini, kata ganti ini ada dua, digunakan sebagai kata ganti tunggal dan jamak. Kalau kita menggunakan yang tunggal, itu kata ganti bentuk tunggal mendapat akhiran self. Nah, kalian mungkin suka dengar yourself, myself. Nah, lalu untuk bentuk jamaknya ada kata self, ini bentuk jamak, gitu ya. Nah, myself itu artinya saya sendiri, yourself. Kalau myself itu kebentuknya tunggal, jadi pakai self. Kalau yourself itu jamak, kamu sendiri, kalian sendiri. Nah,
Contoh kalimatnya adalah Sunny made this book by herself. Kenapa pakai self, herself? Karena di situ Sunny-nya adalah tunggal. Yang kedua, he enjoyed himself by watching 2 movies. He enjoy himself. Nah, himself ini adalah sebagai kata ganti dari he. Ya, ini tunggal gitu. Yang terakhir, the children are old enough to look after themselves. Nah, kenapa pakai themselves? Themselves itu menggantikan subjek children. Makanya dia berbentuk jamak menggunakan self. Nah, anak-anakku mesti paham, yang perlu diingat adalah di refleksif pronoun itu ada 2. Yang pertama, dia berbentuk tunggal, itu bentuknya adalah self, dan jamak itu adalah self. Nah, perlu diingat ya. Lalu yang kedua adalah possessive pronoun atau kata ganti kepemilikan, adalah kata ganti yang memperlihatkan kepunyaan gitu loh. Nah, di possessive pronoun tuh ada 2 gitu. Ada 2 bentuk possessive pronoun. Yang pertama adalah dependent atau ditempatkan sebelum satu kata kerja, atau mohon maaf ditempatkan sebelum kata benda gitu. Jadi posesifnya dulu baru plus kata benda gitu atau noun. Lalu yang kedua adalah independent, ditempatkan setelah satu kata kerja. Nah, apa sih yang dimaksud dengan apa saja yang termasuk kategori dependent gitu? Dependent itu seperti my, your, his, her. Nah, mungkin kalian waktu di SMP sering dengar tuh ada kata my, your, his, her, itu disebut possessive pronoun atau possessive dependent gitu. Yang kedua, apa yang termasuk juga independent seperti mine, yours, his, hers, its, ours. Nah, kalau kita lihat contoh kalimatnya, this is small car is mine. Nah, mine itu disebut independent, possessive independent pronoun. Those are theirs. Theirs itu disebut possessive independent pronoun. Lalu this is not your suitcase. Your itu possessive independent pronoun. Nah, apa saja yang termasuk possessive pronoun? Possessive pronoun adalah kata ganti kepemilikan. Ada 2, ada independent, ada dependent. Nah, yang termasuk dependent adalah my, your, his, her, our, their, ditempatkan sebelum kata benda. Nah, kalau independent ditempatkan setelah kata kerja. Yang termasuk dependent, contoh kalimatnya my book. My itu termasuk dependent, possessive dependent pronoun gitu. Booknya adalah termasuk noun. Atau your house is big. Your itu adalah possessive dependent pronoun. House itu adalah noun atau kata benda. Nah, kalau independent contohnya tadi gitu. The small car is mine. Mine-nya adalah independent. Lalu I think that is yours. Yours-nya adalah termasuk independent ya. Jadi mesti kalian pahami possessive pronoun itu ada 2, ada independent, ada dependent, atau ada dependent, ada independent. Apa aja yang termasuk dependent? Ada my, your, his, her, our, theirs. Apa saja yang termasuk independent? Mine, your, his, her, its, ours. Lalu pronoun yang selanjutnya yang ketiga adalah personal pronoun atau kata ganti orang. Nah, di sini ada 2. Personal pronoun ada sebagai subjek, ada juga sebagai objek. Contohnya yang termasuk subjek itu I. I itu kalau berubah jadi objek jadinya me ya. You itu subjek, kalau berubah jadi objek tetap you. She itu adalah subjek, kalau berubah menjadi objek menjadinya her. He adalah subjek, berubah menjadi objek jadi him. It adalah subjek, berubah jadi objek tetap it. We adalah subjek, berubah jadi objek menjadi us. They itu subjek, berubah menjadi objeknya adalah them. Nah, kita lihat contoh kalimatnya gitu loh. I gave this book to Anita yesterday.
I itu adalah sebagai personal pronoun subject. Lalu yang kedua, she feel great. She itu adalah sebagai personal pronoun subject. Gitu. Lalu my mother take a glass with her. My mother take a glass with her. With atau her itu adalah personal pronoun object. She won't fill it with the juice. She itu adalah personal pronoun object. Nah, jadi yang mesti kalian pahami, kalian mesti ingat personal pronoun itu ada dua. Yang pertama personal pronoun sebagai subjek itu I, you, we, they, he, she, it gitu. Lalu personal pronoun sebagai objek itu seperti me, you, her, it, us, them. Lalu yang terakhir adalah interrogative pronouns, adalah kata ganti yang mempertanyakan orang atau benda. Antara lain who, whom, whose, why, which, and what. Nah, kata ganti atau promina yang digunakan untuk menanyakan orang, benda, atau suatu pilihan kata ganti yang sering dipakai adalah what, which, who, whom, dan whose gitu. Contoh, what is broken. What itu adalah interrogative pronoun. Who has make you sad. Who itu adalah interrogative pronoun yang menunjukkan orang. Lalu which shop sold the kimchi. Which itu adalah personal pronoun yang menunjukkan tentang subjek benda. Nah, jadi anak-anakku semua, Bapak coba simpulkan. Yang pertama adalah tentang refleksik pronoun gitu. Refleksik pronoun itu ada dua, ada yang tunggal, ada yang jamak. Yang tunggal kita menggunakan self, yang jamak kita menggunakan self gitu. Yang kedua adalah possessive pronoun. Ada dua, ada dependent possessive pronoun, ada independent possessive pronoun. Yang termasuk dependent adalah my, your, his, our, their. Itu diletakkan sebelum kata benda. Lalu yang kedua adalah independent. Itu seperti mine, your, his, her, it, our, diletakkan setelah kata kerja. Yang ketiga adalah personal pronoun atau kata ganti orang. Itu ada dua. Yang pertama personal pronoun sebagai subjek dan personal pronoun sebagai objek. Personal pronoun sebagai subjek adalah I, you, we, they, he, she, it. Nah, personal pronoun sebagai objek adalah me, you, her, him, it, dan them. Lalu yang terakhir adalah interrogative pronoun, adalah kata ganti yang mempertanyakan apa saja, who, why, whom, which. Nah, itu sering kita lihat, sering kita baca, sering kita hafalkan gitu. Nah, ini kesimpulannya. Nah, yang bisa gampang, kalau first person, orang pertama, itu personal pronoun sebagai subjeknya itu I, lalu objeknya itu me, possessive adjektifnya adalah my. Ini dependent. Terus independentnya adalah mine, refleksiknya adalah myself ya. Lalu second person ada you, lalu objek pronounnya him, yours, yourself, dan sebagainya. Kalian silakan pelajari, silakan di capture. Mudah-mudahan kalian bisa memahami tentang pronoun. Bapak ingatkan sekali lagi, pronoun ada 4. Yang pertama adalah refleksif pronoun. Yang kedua ada possessive pronoun. Yang ketiga ada personal pronoun. Yang keempat ada interrogative pronoun. Nah, sebagai tugas, this is the individual task. You have to make 5 sentences for each pronoun: reflexive, possessive, personal, and interrogative. Refleksif itu ada 2. Ada yang jamak, ada yang tunggal.
Possessive itu ada dua, ada yang independen dan dependent. Personal itu ada dua, ada sebagai objek dan sebagai subjek. Integratif itu yang menggunakan who, whom, which. Nah, kalian harus membuat masing-masing 5 kalimat. Refleksifnya 5 kalimat. Ini ada dua, gitu. Possessifnya 5 kalimat, personal 5 kalimat, integratif 5 kalimat. Lalu kirim ke WhatsApp saya di 0858 8160 1590. Terakhir dikumpulin tuh hari Rabu tanggal 5 Agustus tahun 2020. Nah, anak-anakku semua, kenapa tidak dikirim ke email? Karena kemarin di 2 pertemuan sebelumnya banyak keluhan, Pak susah masuk di emailnya. Nah, biar gampang nanti kalian kirim ke nomor WhatsApp saya. Nah, saya nanti akan rekap tugas pertama, kedua, ketiga, siapa yang belum melaksanakan, siapa yang sudah melaksanakan, ya. Baik, itu saja anak-anak semua. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya, di pertemuan keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.